Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada adik-adik yang Waalaikumsalam saya warahmatullahi banggakan. wabarakatuh. Hari ini pagi ini kita akan membahas tentang isai. Tapi sebelumnya saya juga mohon maaf nih, maksudnya kayak kita di sini belajar bareng aja ya, karena emang dalam dunia tulis menulis tuh kayak sama kayak dunia seni sebenarnya. Jadi kayak bisa dibilang unsur subjektifnya itu banyak kayak gitu. Dan ya sama kayak seni gitu. Ada yang misalnya kalau misalnya di seni itu kan ada misalnya dari apa ya Indonesian Idol atau American Got Talent gitu kan. Ada 3 juri nih. 3 juri tuh nggak semuanya. Kadang ada beberapa nggak semuanya pro gitu kan. Ada yang misalnya lolos gitu tapi dia cuma dapat dua dua tiket atau 2 golden balls kayak gitu kan. Ya sebenarnya sama kayak di dunia tulis menulis seperti itu. Jadi apa ya namanya penilaian tulisan itu kadang uh, bersifat subjektif, maksudnya antara satu orang dengan yang lain itu tuh kadang berbeda gitu loh. Ada yang menganggap ini tulisnya bagus banget, idenya bagus banget, tapi ada juga ini mah idenya biasa kayak gitu. Tapi ada satu hal yang bisa disamakan, sama seperti di dunia seni kayak gitu. Kalau misalnya di dunia seni itu kan ya teknik ya, apa namanya, fals enggaknya itu udah pasti mutlak gitu ya, bisa didengerin kayak gitu. Kayaknya sih, aku juga nggak tahu nih, bukan pegiat seni nih kayak gitu atau apa ya. Misalnya kalau dance gitu kesalahan gerakan itu kan juga udah pasti bisa dinilai kayak gitu. Kalau kalau dunia tulis menulis sih ya biasanya seputar format sih ya, format terus apa ya, tata tulis, tata bahasa, ya banyak sih. Kalau dunia tulis menulis kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya, kalau andaikan mata pelajaran atau mata kuliah itu namanya bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi mungkin akan kita banyak bahas bahasa. Di sini kita akan berkamuflase dulu untuk menjadi anak visi visipol apa sih yang bahasa bahasa itu, jurusan bahasa F, Fakultas Bahasa ya, Fakultas FIB ya kayak gitu. Oke, kita mulai aja. Topik kita hari ini adalah essay is easy. Sebelumnya kita harus sebelum menggali lebih dalam, sebelum lebih jauh lagi, kita harus tahu sebenarnya apa itu sebenarnya esai kayak gitu. Dan apa sih bedanya sama esai dengan karya tulis ilmiah lain. Esai itu juga termasuk karya tulis ilmiah loh. Jadi ketika ada lomba karya tulis ilmiah, kalian bisa masukkan esai juga sebenarnya kayak gitu. Cuma memang yang biasanya apa namanya yang biasanya kita definisikan secara umum gitu, LKT itu ya biasanya penelitian kayak gitu. Sebenarnya sebenarnya apa namanya bisa, cuman ya itu tadi mungkin karena udah istilahnya kayak udah muncul stereotip seperti itu, jadinya akan ada karya yang seperti yang penelitian kayak gitu, dan mungkin akan kalah saing kalau nggak emang beneran beneran bagus banget gitu loh, maksudnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya secara definitif, esai, penelitian, dan artikel itu karya tulis ilmiah semuanya, kayak gitu. Nah, ada beberapa yang bedakan, apa itu? Nanti kita bahas ya. Oke. Esai itu sebenarnya adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang penulisnya. Itu kalau dari KBBI. Kalau dari Webster sih atau definisi-definisi umum, itu esai merupakan tulisan berupa pendapat seseorang tentang suatu permasalahan ditinjau secara subjektif dari berbagai aspek atau bidang kehidupan. Di sini ada yang saya tebalkan, yaitu dua-duanya sama. Ada dua apa kali kata frasa yang sama, yaitu sudut pandang atau pendapat tentang suatu permasalahan dari seseorang, sudut pandang penulisnya kayak gitu. Iya, jadi isai itu kebanyakan isinya adalah bersifat opini atau argumentatif gitu. Dan itu yang membedakan dengan artikel atau penelitian. Nah, nanti ya ini. Oke. Jadi di sini ada great minds, great isai. Isai yang baik, isai
Oke. Kalau misalnya nanti selain ada kesalahan teknis, kayak misalnya suaraku nggak kelihatan atau belum aku ganti slide-nya atau apa namanya, Iya. kecepatan nanti tolong ini ya, diingatkan ya. Heeh. Maaf Mbak, Oke. PPT-nya belum kelihatan. Oh iya, agak Iya. sorry sorry. Kok you are presenting screen padahal loh. Padahal sih udah you are presenting screen. Ini gimana ya? Bentar. Gini aja deh. Kalau misalnya kayak gini, terus aku buka kayak gini, kelihatan nggak? Hmm. Lagi, iya Mbak. Nah, iya. Kayaknya ini bentar ya. Sebentar ya teman-teman, kita mungkin sambil tunggu teman-teman yang lainnya juga. Sambil tunggu layar presentasinya terlihat. Oke. Bentar ya, not responding nih. Aduh. Oke, kita bersama-sama berdoa aja ya, semoga segera bisa kelihatan. Mungkin teman-teman kalau misalnya Nanti ada pertanyaan, bisa tanya di nanti room materinya chat aja. Mm-mm. ya, nanti materinya aku share ya. Tenang aja. Not responding. Yoi, nah. Sebelumnya udah pada dapat ini belum? Contoh yang aku kasih belum? Yang antologi isai itu loh, yang banyak banget itu loh. Sudah ya teman-teman. Nanti kalau misalnya belum mungkin bisa ada share ulang ya. Ada grupnya kan ya dia, bikin grup ya. Iya, ada Mbak ada. Iya. Sip, sip, sip. Oh ya, kalau untuk poster lomba yang akan kita sasar juga udah pada tahu kan ya? Iya udah. Ya, nanti mungkin kita akan ada materi brainstorming idenya ya cuman bahas tentang tema itu ya. Jadi perlu tahu semua. Sebentar. Lama sekali nih. Aduh, laptop saya. Ya mungkin teman-teman ada yang mau lebaran ketupat dulu juga nggak apa-apa. Mumpung hari ketujuh ya dari lebaran. Iya. Jadi walaupun dengan suasana yang social distancing dan work from home ya, kita mungkin masih bisa lebaran juga di rumah sama saudara-saudara. Mungkin yang udah pulang ke rumahnya ataupun yang belum, semoga tidak bersedih hati ya. Mungkin yang lagi di asrama, di kosan gitu. Oke, kita masih tunggu screening dari Mbak Dewi. Mana ya? Aduh, mungkin karena PPT-nya terlalu terlalu bagus banget gitu, jadi susah untuk terlihat. Tapi tenang ya teman-teman, jadi nanti bakal di-share ke grup. Jadi pastikan teman-teman itu udah masuk ke grup WA, jangan sampai enggak, nanti nggak kebagian PPT-nya gitu kan.
Terus ya teman-teman jadi ini untuk hari pertama ya. Jadi kita hari pertama akan membahas tentang esai, mungkin seluk-beluk esai, terus cara buat esai itu gimana. Terus mungkin kalau mungkin ada jenis-jenisnya kali ya, mungkin itu juga bisa dibahas. Kemudian eh, teman-teman nanti setelah ini udah tahu kan misalnya nih cara buat esai itu kayak gini step-stepnya. Nah, teman-teman tuh diusahakan nanti untuk buat esai juga. Nah, buat esai juga, nah itu kenapa lah kita mengarahkan teman-teman nanti untuk ikut suatu lomba. Nah, kita bukan promosi lomba itu sebenarnya, tapi kita lihat dengan jeda waktu yang cukup dan mungkin apa ya dengan judul dan ataupun temanya itu cukup menarik dan bisa untuk teman-teman kembangkan. Jadi menurut kami jadi bisa ambil lomba itu gitu. Nah, terus mungkin apa lagi ya? Jadi teman-teman nanti akan buat esai itu. Nah, nanti teman-teman akan beberapa banyak itu bakal langsung dikoreksi sama Mbak Dewi. Jadi harapannya eh, teman-teman kayak apa ya membuat esai ini dengan cepat juga gitu loh. Jadi kan namanya juga lomba ya. Eh, jadi harapannya itu kayak teman-teman bisa buat esai yang bagus juga cepet, jadi bisa langsung dikoreksi juga sama Mbak Dewi. Nanti akan dibahas pada tanggal 6. Nah, jadi kita tanggal 6 ngapain sih? Tanggal 6 itu kita akan ada kayak pembahasan tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin aja terjadi di saat kita membuat esai. Jadi teman-teman yang mau esainya dikoreksi langsung sama Mbak Dewi, itu langsung aja ya segera kirim nanti setelah acara ini nih. Nanti kita akan bagiin posternya. Kemudian teman-teman langsung aja buat esai sesuai tema. Nanti langsung di-input. Nanti mungkin kami buat G-form atau semacamnya. Jadi nanti beberapa teman-teman yang tercepat mengirimkan esai itu akan langsung dikoreksi sama Mbak Dewi. Gitu, teman-teman. Nanti setelah itu akan dibahas pada tanggal 6 tentang kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian mungkin akan ada tips and triknya biar kita nggak apa ya ibaratnya tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Oke, eh, jadi mungkin yang lainnya apa ya? Hmm, nah, jadi teman-teman yang udah hadir pada hari ini, eh, saya harapkan untuk hadir juga pada tanggal 6. Kenapa? Karena eh, jadi kami akan memberikan sertifikat, tapi sertifikat yang kami akan berikan merupakan sertifikat untuk peserta yang hadir pada 2 hari. Jadi pada hari ini dan pada tanggal 6 nanti. Jadi kalau misalnya teman-teman datangnya pada hari ini aja nih, atau teman-teman datangnya besok aja nih pada tanggal 6 aja. Jadi teman-teman nggak bakal dapat. Tapi kalau misalnya teman-teman datang 2 hari ini, pada hari ini dan pada tanggal 6 nanti, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat dari kami gitu. Emang sepenting apa sih sertifikatnya gitu? Mungkin ada yang bertanya gitu ya. Ya mungkin nanti ya kalau misalnya nanti teman-teman ada apa ya keinginan untuk apply sesuatu dan mau membuktikan bahwa teman-teman punya skill menulis mungkin nih atau sekedar buat apa ya sekedar buat kenang-kenangan itu juga bisa ya teman-teman. Jadi kita santai aja lah ya. Oke, ada yang bilang screennya udah kelihatan. Wah, oke. Mungkin teman-teman kalau misalnya nanti ada screennya yang em, bolak-balik, mungkin nanti langsung dipin aja ya. Oke, Mbak Dewi udah oke Mbak. Screennya udah kelihatan. Mungkin tinggal open open mic-nya Mbak. Jadi ternyata PPT-nya bagus ya, unik. Oke, Astaga, lupa lagi open mic ya. oke Mbak. Bentar ya. Silakan Mbak Dewi. Oke, udah kelihatan ya. Siap. Suaranya udah. Suaraku masih kurang jelas atau kurang keras gitu? Enggak? Sejauh ini bagus kok Mbak. Siap. Oke, tadi udah intronya udah ya, atau aku mau ulang lagi nih. Udah aja lah, itu cuma intro biasa gitu. Ya intinya kayak kita sama-sama belajar karena di dunia tulis-menulis ini sama halnya kayak dunia seni gitu ya. Istilahnya kayak ada banyak unsur uh,
subjektif dalam penilaian tentang ide, tentang bahasanya kayak gitu. Tapi yang pasti ada suatu hal yang bisa kita samakan persepsinya, yaitu format, tulisan, terus kemudian tata bahasa, ambiguitas kayak gitu-gitu yang hubungannya dengan kemampuan tata tulis bahasa kayak gitu. Oke, nah ini kita ulang lagi. Jadi ada isai itu termasuk karya tulis ilmiah juga, sama halnya dengan penelitian, artikel dan lain sebagainya. Jadi kayak ada, kalau ada lomba karya tulis ilmiah, isai pun juga bisa masuk kayak gitu. Cuman ada beberapa karakteristik yang membedakan di antara ketiganya, atau banyak, sebenarnya ada banyak tipe lah istilahnya kalau karya tulis ilmiah itu kayak gimana. Yang pasti um, sifatnya karya tulis ilmiah itu adalah logis dan sistematik kayak gitu. Jadi nggak cuman kayak karangan prosa, cerita dan sebagainya. Dia harus ada pola pikir ilmiah, sistematik, logis, dengan metode ilmiah kayak gitu istilahnya. Kayak gitu. Nah, isai itu sudah didefinisi KBBI ya, itu adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas selalu dari sudut pandang penulisnya. Dan kalau misalnya dari definitif umum nih, misalnya di Webster nih, itu ada tulisan berupa pendapat seseorang tentang suatu permasalahan ditinjau secara subjektif dari berbagai aspek atau bidang kehidupan. Nah, ada ada hal yang saya sama di antara dua definisi ini, yaitu yang saya bold ini nih. Jadi membahas suatu masalah ya, lalu dari sudut pandang penulisnya dan atau pendapat seseorang tentang suatu permasalahan gitu. Jadi sudut pandang dan pendapat seseorang itu sama aja kan maksudnya. Jadi isai ini kalau bisa dibilang eh the whole mayoritas isinya itu adalah pendapat, sudut pandangmu, pendapatmu, argumentasimu, gagasanmu kayak gitu. Oleh karena itu ya saya bilang great minds, great insight. Great pemikiran yang luar biasa adalah nanti akan bisa menghasilkan isai yang luar biasa gitu. Jadi istilahnya kalau sepanjang Mbak ini ya, Mbak ikut karya tulis ilmiah ya, kayak gitu lah istilahnya. Di penelitian kayak gitu. Kalau penelitian tuh biasanya yang lebih ditonjolin tuh metodenya gitu. Jadi kayak idenya biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya metode ilmiahnya bagus gitu, metode ilmiah kuat itu biasanya menjadi nilai plus lagi daripada dia kayak gitu. Kalau di artikel biasanya ini kerincian 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 teori kayak gitu, ke perbendaharaan sumber kayak gitu. Kalau di isai ini adalah argumen, kekuatan, opini, pikiran, argumentasimu, gagasanmu kayak gitu. Ini lagi di luar ya, ini ada yang lagi di luar, yang lagi di jalan Pak ya. PSBB loh, ingat loh gitu. Oke, sekarang kita akan membahas how to deliver minds through an easy way, that is essay. Yang pertama kita akan bahas tentang karakteristik essay, bedanya dengan karya tulis ilmiah lain. Yang kedua nanti ada brainstorming ide. Di sini karena tadi Mbak udah dapat istilahnya torenya itu tentang ada lomba yang kalian sasar ya, mungkin nanti idenya seputar itu aja ya gitu. Terus ada tentang penulisan esai, dan keempat special thanks dan special THR giveaway. Pertama, karakteristik esai. Saya akan bedakan esai dengan artikel. Kalau untuk esai dengan penelitian mungkin kalian udah langsung tahu, penelitian pasti ada 5 bab gitu kan. Ada 5 bab, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu. Saya sama aja kayak esai. Bahkan ada beberapa judul-judul esai itu yang mirip-mirip sama penelitian gitu. Kalau misalnya kalian mencermati contoh saya yang pernah saya berikan, yang di antologi esai itu ada beberapa judul-judul yang mirip dengan judul penelitian kayak gitu. Biasanya tuh penelitian isai-isai yang saintek itu biasanya mirip sama penelitian. Ya emang kayak gitu. Jadi sebenarnya gampangannya tuh ya, kalau isai sama penelitian tuh, isai itu cuman kayak penelitian tapi nggak dibab-babin gitu, nggak dipecah-pecah jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 kayak gitu. Tapi kalau isai itu kayak langsung brief in brief brief paper, naskah
singkat kayak gitu jadi dalam satu apa ya dalam satu apa bagian gitu, jadi nggak dibab-babin kayak gitu. Dan penelitian itu um, dia akan lebih banyak, dia malah nggak boleh untuk berargumen atau beropini gitu. Ngomong tentunya aja di penelitian nggak boleh, pastinya otomatis kayak gitu nggak boleh di penelitian kayak gitu. Semuanya harus by data, by ilmiah, by bukti gitu, by proof kayak gitu. Kalau di isai malah lebih mengutamakan faktor analisa individual gitu. Jadi enak tuh kalau misalnya sebenarnya lebih enak ikut ikut lomba isai daripada lomba penelitian gitu. Karena kalau isai istilahnya kayak menjawab hipotesis aja lah cukup kayak gitu. Tapi kalau penelitian harus membuktikan, harus ke lapangan, harus ke lab, harus mengumpulkan data, ya sama-sama mengumpulkan data sih. Cuman habis data itu diolah tuh nggak take action gitu loh. Habis data itu didapat itu nggak harus take action kayak gitu. Kalau penelitian kan harus take action, harus eksperimen gitu. Jadi ISA itu lebih mengutamakan faktor analisa individual. Terus kalau bedanya sama artikel apa? Kalau tadi kan penelitian kan nggak boleh argumen beropini banyak beropini kan. Terus kalau artikel apa? Artikel tuh gampangnya kalau kalian buka Wikipedia itu artikel Wikipedia. Jadi dia tuh istilahnya kayak sama-sama menganalisa, cuman yang ISA itu analisa individu, analisa penulis. Tapi kalau artikel analisa dengan bantuan teori dan disiplin ilmu tuh maksudnya itu kayak um, gimana ya? Kalau buka jadi kayak gampangnya gini, artikel itu adalah kumpulan dari teori-teori kayak gitu. Jadi kalau mau analisa tuh ya teorimu mana kayak gitu. Misalnya, jadi kayak kita nggak bisa lebih luas untuk menurut saya gitu. Tapi misalnya menurut siapa ya? Menurut Smooth Freds, malah menurut siapa sih? Ya istilahnya kayak menurut ya yang udah punya teori gitu. Apa sih teorinya? Aku udah lupa lah, udah nggak lama kuliah deh itu. Ya gitulah ya. Jadi kayak kumpulan teori kalau artikel tuh kayak gitu. Ini nggak bisa menurut kita kayak gitu. Itu adalah beda esai dan artikel. Terus kalau misalnya beda fokusnya kayak gimana kayak gitu. Beda masalahnya kayak mana kayak gitu. Nah, kalau artikel itu istilahnya kalau misalnya kalian lagi lihat pemandangan pemandangan Jakarta lewat pemandangan Jakarta lewat di atas gedung Monas kayak gitu. Nah, yang kalian lihat di sekeliling itu adalah artikel gitu. Jadi kayak umum, artikel tuh lebih umum. Kalian lihat kanan kiri depan keliling gitu kan di atas Monas kayak gitu. Nah, kalau isai kalian cuma bisa lihat satu sisi doang gitu. Jadi cuma depan doang, belakang doang, kanan doang, kiri doang kayak gitu. Tapi kalau penelitian udah lihat depan pakai lubang sedotan kayak gitu. Jadi lebih lebih fokus lagi gitu. Jadi makin tingkat kefokusannya tuh artikel, isai, lalu penelitian. Gitu. Kenapa sih isai kok nggak boleh umum-umum? Ya sebenarnya boleh aja. Cuman kalian beneran mau mikir, mau ngomentarin setiap hal yang ada di sekeliling kalian kan enggak kan? Kayak gitu. Saya dari sudut pandang dari Jakarta di depan, Jakarta di utara kayak gimana, Jakarta Selatan, Jakarta Barat kayak gitu-gitu. Kalian mau komentarin semua kan nggak mungkin kan. Jadi apalagi saya tuh in brief, biasanya dibatasin kata, jadi fokus aja gitu. Fokus ke satu bagian. Apalagi penelitian kan udah analisis, udah apa ya namanya? Udah membuktikan, pokoknya intinya lebih ribet, makanya dia lebih fokus. Gitu ya, bedanya isai dan artikel. Lalu faktor kunci isai itu apa sih? Bisa dikatakan isai itu kalau ada apa sih kayak gitu lah istilahnya. Itu ada 4. Kalau misalnya saya kumpulkan baca-baca sumber juga ya. Pertama ada analisa, ada interpretasi, ada refleksi, sama ada subjektivitas. Subjektivitas ini sebenarnya yang menjadi ciri khas isai lagi sih. Kunci dari segala kunci. Kayak gitu.
Kalau pertama analisa, kalian harus analisa itu berhubungan dengan menganalisis masalah, fakta atau data yang selama ini terjadi, gitu. Terus yang kedua interpretasi. Jadi setelah dapat data-data itu, data-data buat yang dianalisa nanti diinterpretasi. Udah pernah ini belum ya? Udah ngelaprak semua kan ya? Ini yang maba banyak nggak ya? Kalau saya udah pada ngelaprak, itu kan biasanya data-data itu dianalisis, banyak data, misalnya data pertumbuhan tanaman, misalnya um, jumlah daun, jumlah tinggi tanaman gitu itu tuh nanti satu-satu dianalisis, oh jumlah daunnya tambah, jumlah tinggi tanamannya nambah juga, terus ininya tambah gitu, itu dianalisis. Nah interpretasinya itu maksudnya dari kumpulan analisa-analisamu tiap data itu terus di disimpulkan, kata ya gampangnya disimpulkan, diinterpretasikan artinya apa gitu. Jadi kayak artinya tanamannya itu bagus nggak, berpengaruh atau tidak. Nah itu adalah interpretasinya. Jadi setelah apa ya dianalisa satu persatu kayak gitulah, baru diinterpretasikan artinya kayak gimana, jadinya maknanya seperti apa, apakah pupuk berpengaruh terhadap tanaman misalnya kayak gitu. Terus habis itu refleksi. Nah, kalau refleksi itu maksudnya kayak udah nih dianalisa nih idealnya seperti apa, terus eh, masalahnya, datanya seperti apa, udah dianalisa, udah diinterpretasi, direfleksi. Terus selama ini tuh kayak gimana gitu. Selama ini tuh kayak gimana, harusnya seperti apa kayak gitu. Masalahnya itu. Seharusnya fakta terjadi atau bagaimana solusinya kayak gitu. Baru nanti ada subjektivitas atau keberpihakan, yaitu bagaimana kamu menentukan peran gitu. Apakah misalnya kamu lagi ada misalnya kamu bikin penelitian sosial tuh biasanya, kalau sosial tuh biasanya nggak jauh-jauh dari pemerintah guys. Nggak tahu kenapa ya, emang pemerintah banyak banget dapat memunculkan ide komentar kita mungkin ya, misalnya kayak gitu. Jadi kamu misalnya di sini kamu tuh peran yang kamu ambil, uh, yang menjadi faktor kunci dalam isai kalian tuh siapa? Misalnya kalian kalau misalnya mau membandingkan, jadi tuh ada salah satu apa ya alumni divisi Pol, dan beliau itu tuh berprestatif banget lah dalam bidang isai ini. Pernah ada salah satu isainya membahas tentang MIFE. Aku lupa kepanjangannya apa, MIFEE. Nanti coba di searching aja ya. Intinya itu tuh apa ya? Pencanangan Papua sebagai pusat pertanian Indonesia gitu kan. Papua kan lahannya banyak banget kan yang nganggur itu. Tapi sebenarnya lahannya dia itu kalau yang bisa diolah tuh benar-benar produktif banget kayak gitu. Nah, pemerintah tuh sedang mencanangkan itu apa ya istilahnya, kayak program program pertanian, program pembukaan ya istilahnya kayak pusat pertanian itu di sana nanti di Papua gitu, program IFE. Nah itu misalnya kalian otomatis keberpihakannya itu kan lebih banyak pada pemerintah misalnya, atau kalau nggak kalian mau ambil peran masyarakat untuk memboosting atau menyupport ini, berarti kalian berpihaknya sama masyarakat, atau mungkin peran-peran NGO kayak gitu. Nah, kayak gitu. Berarti NGO-nya gitu. Berarti kalian apa ya namanya? Yang menjadi peran, kalian mengambil peran gitu, mengambil peran sebagai NGO gitu. Misalnya nanti memberikan saran-saran, memberikan ini kayak gitu. Nah, sekarang brainstorming mencari ide isai. Ada banyak, kalau kalian cari teorinya, bagaimana cara mencari ide penelitian, ide isai, ide ini, ide-ide banyak gitu. Pasti banyak banget teorinya. Ada yang bilang dari pengalaman, dari baca, dari diskusi, atau kalau nggak jalan-jalan ngopi ya gitu. Sebenarnya menurutku sih selama
yang aku refleksikan selama ini sebenarnya semuanya tuh ada pada baca guys gitu gitu. Nah, ada pada baca dan kuncinya itu adalah curiosity gitu. Bukan kemampuan sih. Ya kemampuan juga, kemampuan dan em, keahlian kepo kalian. Jadi kalau misalnya udah yang ciwi-ciwi yang suka stalking cowok nih, ini sebenarnya udah punya modal gitu ya, udah punya modal lebih awal memunculkan bibit-bibit kepo gitu. Jadi harusnya udah harusnya udah makin bisa kayak gitu. Yang penting tuh kepo. Kayak dikit-dikit dapat dapat insight dikit cari, dapat insight dikit cari gitu. Saya lagi ngebaca gitu kan, lagi ngebaca. Kok ada yang kok kayaknya ada yang menarik nih gitu. Terus direnungin. Inter interpretasi apa ya bahasanya itu ya. Ya, merenung gitu loh. Itu kebiasaan kebiasaan hobinya Pak Soekarno itu dari merenung tuh dia bisa udah bisa memerdekakan Indonesia. Gitu. Jadi baca dulu kan saya dapat baca buku, baca teori, terus disamakan sama kondisi yang saat ini ada, kondisi realnya seperti apa, renungkan, bisa jadi ide. Kalau nggak dari ini empiris atau pengalaman gitu, terus pengalaman. Saya kalian semuanya kalau biasanya orang ini tuh punya ini ya, punya kecenderungan tipe mendapat ide gitu, tipe terinspirasi gitu. Kalau dari aku sendiri selain selain dari baca terus kok kayaknya ada yang menarik gitu, ada yang kontras antara teori dengan realita. Aku juga tipe empiris. Jadi lebih banyak banget ide-ideku yang di apa ya didasarkan dari pengalaman ini gitu. Kayaknya hampir semua nih, hampir 80% ide lomba-lombaku semuanya dari pengalaman semua gitu. Misalnya kayak yang tadi PKM-ku gitu kan. PKM-ku itu dari ide waktu ku kenal kebun ya, kita ke Pagilaran ya sama ke Segayung itu. Nah, itu langsung dapat ide di sana, ada kakao kan banyak kan di situ. Ada kakao di sana banyak, terus akhirnya ya jadi PKM. Ya alhamdulillah didanai. Terus ada lomba apa lagi ya? Oh, ini yang lomba yang tadi yang disebutin Hacker Farm tadi itu gara-gara dapat ide dari apa praktikum DPKP. DPKP waktu suruh nyuluh ke petani kan, suruh nyuluh ke petani. Terus di sana katanya banyak banget yang jadi masalah adalah hama tikus. Ya udah, jadi ide deh itu. Hama tikus. Lalu aku juga aku juga kombinasiin sama ide dari baca. Um, katanya kalau tanaman itu kalau misalnya didengerin musik ya, didengerin musik itu biasanya tumbuhnya lebih lebih bagus gitu. Kayak di Thailand tuh kan duriannya kan dibacain kebun duriannya tuh didengerin musik klasik tiap pagi gitu. Terus akhirnya ya udah jadi deh inovasi itu, menggabungkan antara empiris pengalamanku tadi bikin pengusir pengusir tikus otomatis sama digabungin sama um, apa namanya alat buat sound speaker tuh plan gitu loh, speaker sih ya gitulah. Itu dari pengalaman, habis itu langsung dibaca tadi, jadi nggak cuma pengalaman doang habis itu ngapain gitu kan, jadi kayak uh, ya jadinya baca lagi gitu. Atau nggak baca diskusi juga sama sih kayak yang tadi itu sih, yang tadi aku bilang ideku dari tadi yang apa sih tanaman tadi ya, sound speaker tadi ya, plan speaker tadi, terus langsung didiskusikan sama teman-teman kira-kira bisa nggak ya. Oh bisa. Terus biasanya tuh kalau misalkan nemu circle yang tepat gitu ya, terus itu biasanya tuh akan banyak ide yang muncul gitu. Inilah pentingnya mencari circle yang tepat agar kalian bisa produktif. Jadi kalian gabung ke KB dan ke keilmuan IMHPT ini
sudah bagus. Apa sih malah promosi ya? Diskusi, terus kemudian bertanya. Oh ya, diskusi nanti yang akan kita lakukan ya nanti mungkin. Terus kalau nggak tanya expert, tanya dosen, tanya tanya pembimbing, mentor gitu. Biasanya mereka tuh punya banyak ide, coy. Mungkin karena uh, otaknya udah otomatis mikir gitu ya. Jadi kayak nggak tahu, pasti mereka tuh punya banyak ide, orang-orang yang seperti itu gitu tuh. Banyak ide punya. Mungkin karena basically emang terlatih kritis kali ya. Jadi banyak hal, banyak ide dalam di kepala mereka kayak gitu. Lalu nanti ditanya, dapat ide, terus digali lebih dalam lagi, baca sendiri, nggak ngepoin dia malah, nggak ngepoin terus-menerus, malah yang ada risih kayak gitu. Oke. Kalau ini kalau misalnya aku kalau ngomong suka ngelantur kan. Jadi kalau misalnya udah terlalu lama tolong di ini kan ya, masih banyak PPT-nya, masih banyak slide-nya. Oke, kita langsung ini nih menjurus ke lomba yang akan kalian hadapi kan akan tatap gitu ya. Temanya adalah what should we do to attack COVID-19 with community resources. Jadi yang kenapa aku ada dua kata kunci dalam tema ini. Yang pertama adalah attack COVID-19 sama yang kedua yang mungkin akan apa ya, mungkin riskan untuk untuk tidak ternotis adalah community resource-nya atau pelibatan masyarakatnya. Nah, sini jelas banget kalau misalnya lomba ini tuh pengen lihat keberpihakan kalian kayak gimana gitu. Ada beberapa subtema yaitu peran masyarakat dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19, kontribusi mahasiswa dalam menghadapi krisis pandemi, optimalisasi startup dalam menghadapi krisis pandemi. Sebelumnya aku udah pernah ikut lomba juga. Kalau misalnya mungkin ada kayak di sini juga yang udah pernah ikut lomba ya, yang dari Kemenristek PIRN, Kemenristek PIRN itu apa ya? Badan Riset Indonesia Nasional apa ya, Pak? Nah, itu ada di sana ada subtema yang mungkin bisa jadi bantuan, bisa membantu kalian untuk memunculkan, memantik ide lagi dari tema subtema ini, karena ini udah subtemanya ini udah pemantik banget nih. Ada yang pertama pencegahan dan pengendalian virus. Terus yang kedua ada manajemen pelayanan dan perawatan pasien dan nakes. Ketiga mitigasi masyarakat, itu biasanya berupa telemedicine atau obat berjalan gitu ya, obat jarak jauh. Dan distribusi logistik juga, ini yang biasanya disenangi anak pertanian. Kalau misalnya bikin ide, jadi kayak kan kalau misalnya PSBB itu kan kayak apa ya, logistik kita nggak bisa mengakses pasar dengan bebas gitu. Jadi harus dipikirkan benar juga nih sebenarnya tentang akses pasar, akses pangan gitu juga gimana. Terus yang keempat keberlanjutan bisnis, ini juga ranahnya pertanian banget nih, harusnya bisa lah ide-ide muncul dari subtema keberlanjutan bisnis ini. Kan banyak banget tuh bisnis pertanian mati gara-gara COVID ya, kayak yang kemarin habis kita lihat di Indonesia, yang paling parah di Belanda ya. Itu semuanya kalau di Belanda itu beneran wah parah banget sih. Kan di Belanda itu kan khas banget sama industri, industri tuh sama usaha bunga, bunga, bunga potong. Di sana tuh bener-bener bertonton, beratus-ratus tonton tuh dibuang semua bunga-bunganya karena nggak ada yang mau beli gitu kan. Ya buat apa beli bunga gitu. Lo kosnya di Indonesia sekarang udah sidang online gitu kan, sidang online ada bahas online gitu kan, jadi nggak beli bunga gitu. Terus takutnya juga bisa jadi sebagai penyebar virusnya juga kan, jadi udah pada dibuang gitu. Terus ada beberapa kemarin tuh ada apa ya, komoditi apa ya itu yang nggak laku di pasar, lupa aku komoditi apa yang laku di pasar, akhirnya juga cuma dibuang doang kan. Terus ada ayam juga, kemarin aku habis beli ayam harga murah banget, ya ampun seneng banget kalau kayak gini sebenarnya, tapi kasihan juga yang punya bisnis gitu. Ini ada ayam.
Terus ada edukasi atau metode pembelajaran jarak jauh. Tuh, ya misalnya kayak kita ini kan tersiksa nggak sih online gini terus kayak gitu. Nah ini juga harus dipikirkan maksud tema ini. Nanti mungkin em, sebenarnya kalau saya membahas ide brainstorming ide ini bisa panjang banget sih, bisa lama banget sih. Jadi kayak mungkin akan dibahas di akhir aja ya. Nanti nunggu ada waktu sisa nggak? Kalau misalnya ada waktu sisa kita bisa brainstorming lagi gitu. Tapi aku saranin buat mungkin kalian bisa menjadikan lomba itu sebagai lomba ini sebagai pemantik ide kalian. Itu judul dan abstrak-abstrak finalisnya itu ada di YouTube. Ada di YouTube, nanti searching aja Kemenristek Ideaton. Ini kalau aku matiin gini, kira-kira keluar nggak? Janganlah nanti. Eh, Kalau misalnya aku keluar dari PPT ini, ke sini aku lagi buka YouTube nih. Kelihatan nggak sih sama kalian? kelihatan Mbak, seharusnya kelihatan. Oh ya, kelihatan ya? Iya Mm-mm. ini. Tapi aku nggak lolos, guys. Sedih banget. Kan ideku, Oh. oh ya evaluasi ide ya. Aku kemarin tuh bikin 2 ide. Yang pertama ide, oh sorry ini Nah ini nanti coba lihat aja di YouTube-nya. Ini ada 17 judul dan abstrak yang bisa mungkin kalian bisa jadiin inspirasi gitu ya. Hmm. Keren-keren YouTube-nya belum banget semuanya. kelihatan ya Mbak. Ide. YouTube-nya nggak belum kelihatan ya. Iya, Ya udahlah nanti di akhir aja ya kayaknya. iya Mbak, oke. Kayak nanti di akhir aja kan kalian bisa lihat. Aku kasih linknya juga nanti deh. Ini aku tinggal berapa menit lagi ya? Masih 9 sampai mungkin 15 kalau mau dilebihin. Oke deh, kayaknya memang kudu-kudu bahas ini semua dulu. Ini banyak banget sih. Ini kayak kemarin pengen aku bagi jadi 2 sesi tuh. Ini tuh jadi besok juga gitu lah. Tapi sepertinya lebih enak sekarang semuanya aja lah. Nah, udah. Kalau udah punya ide gimana? Udah punya banyak ide gimana? Nah, yang selanjutnya kalian kalian lakukan adalah memilih topik isi atau ide gitu ya. Ide isai kayak gitu. Jadi ada baiknya kalau misalnya menyiapkan beberapa ide sih. Kalau aku biasanya gitu, menyiapkan beberapa ide, nggak cuma satu. Tapi kalau misalnya punya satu, ya nggak apa sih. Nanti tinggal kalau udah yakin dengan itu, tinggal dipoles aja. Tapi kalau misalnya punya banyak, hmm, ini ada beberapa pedoman, misalnya buat milih topik. Yang pertama adalah pertimbangkan orisinalitas. Yang kedua kompetensi, yang ketiga urgensi. Originalitasnya maksudnya apa sih? Originalitas atau novelty, kalian bisa baca teorinya. Itu novelty adalah kebaruan gitu, dan original um, original ya ori nggak KW. Tuh. Nah, tandanya apa sih ori itu? Yaitu pertama yaitu memiliki gaya yang berbeda, unik dan personal. Maksudnya gaya yang berbeda tuh gimana? Yaitu menggunakan bahasa kalian sendiri. Gitu. Jadi nggak pakai bahasa orang lain gitu. Jadi kalau misalnya mau mau merujuk merujuk ya itu jangan dikopas gitu. Nanti masuknya plagiat juga nih. Tapi dengan teknik parafrase dan memberikan citasi untuk mengambil gagasan di orang lain gitu. Pernah loh, ada satu dosen yang pernah cerita gini, dosen pertanian ini, dosen sosek.
Jadi dia tuh nggak sengaja baca tulisannya dia di menjadi tulisannya orang lain gitu. Kenapa kok dia bisa tahu kalau itu tulisannya dia? Karena aku lupa sih itu tulisannya dia atau tulisannya mahasiswanya gitu. Aku lupa. Intinya tuh dosen itu tuh bisa langsung ngenalin loh. Ini bukan punya dia. Ini tulisan-tulisan gaya-gaya tulisan kayak gini tuh kayak aku pernah baca gitu. Dan ternyata emang bener, emang plagiat ternyata emang dia cuma ganti nama doang di artikel yang dipublish kayak gitu. Dan aku juga setiap membaca kan aku juga ini ya istilahnya juga mendampingi anak-anak SMA untuk menulis penelitian juga. Itu tuh kalau misalnya kalian sering ngebaca tulisan orang lain tuh kayak ada 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 yang beda kayak ada khasnya. Oh ini bisa ditebak gitu lah istilahnya kayak oh ini pasti tulisannya si ini, pasti tulisannya si itu. Ya sederhananya kayak kalau misalnya kalian lihat ini deh, lihat status orang atau lihat chatan orang gitu. Biasanya langsung ketebak gitu loh. Ini kayaknya gaya-gaya chatnya siapa sih? Kayaknya gaya-gaya chatnya siapa? Jadi kayak sebenarnya tiap orang tuh kayak punya bahasa sendiri gitu. Jadi ya perhatikan ya, harus minimal tuh kalau mau ngutip itu harus diparafrase atau dikata-katain sendiri apa sih? Di dibahasakan sendiri ya, ya dikalimatkan sendiri lah istilahnya. Unik dan bersifat personal. Ya itu tadi sifat tulisannya kita gitu lah istilahnya. Meskipun meskipun bahasa orang beda-beda tuh tapi nggak mesti kayak kan istilahnya kayak kita punya tata tulis ya, punya pedoman UEB sekarang namanya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia gitu loh. Meskipun kita punya PUEB tapi tetap tetap aja kayak bahasa orang tuh punya khas sendiri kayak gitu. Pastikan tidak ada tulisan yang serupa di internet. Ya, jadi uh, searching pakai judul kalian, searching di Google gitu kan, ada nggak sih yang sama kayak gitu. Pastikan pastikan nggak ada yang sama. Soalnya um, ide itu tuh beresonansi guys. Resonansi nggak cuman orang ke orang tapi juga masa ke masa gitu loh. Aku pernah baca gitu kayak ide yang ada di depan yang kalian ide di masa yang akan datang itu sebenarnya tuh sorry ya bapakku ngusir ayam itu sebenarnya udah kepikiran di masa lalu gitu loh. Kalau misalnya kita flashback lagi ke zaman-zaman Babilonia itu kan katanya peradabannya paling maju kan itu. Katanya berapa berapa kali lipat kemajuan dari peradaban sekarang gitu aku lupa. Iya karena ide itu tuh resonansi nggak cuma orang ke orang tapi juga masa ke masa gitu. Makanya kalian sering istilahnya sering mengalami nggak sih kayak yang merasa kayak ideku diambil orang gitu kayak kemana aku juga kepikiran ide itu loh kayak gitu karena ide itu pikiran orang itu beresonansi gitu. Jadi pastikan tidak ada tulisan yang serupa di internet. Originalitas kayaknya juga ada deh. Kayaknya di lomba itu juga ada format yang harus menyertakan halaman lembar originalitas deh. Coba nanti dibaca lagi ya. Terus yang kedua adalah kompetensi atau kemampuan kalian. Pilih topik yang kalian pede atau kalian kuasai gitu. Jadi ini juga buat mempermudah kalian nanti dalam menulis sih. Kayak biar nanti nulisnya enak ngalir gitu ya nggak stuck di tengah jalan nggak frustasi sendiri biasanya tuh kalau misalnya kalian sering maksain ide gitu nggak nyaman tuh malah jadinya stres sendiri gitu kan nggak mau kan kayak kita seharusnya pengen menjadikan tulisan ini sebagai stress relief kita apa ya menyalurkan emosi gitu ya lewat tulisan gitu malah jadi stres sendiri gitu jadi pilih topik yang kalian pede atau kalian kuasai. Jadi PD itu biasanya dari tolak ukur interest atau ketertarikan kalian, emang kalian tertariknya di situ, atau emang udah pernah belajar atau pernah punya pengalaman di situ, atau punya stakeholder yang bisa dimintai informasi. Gitu. Jadi misalnya
bapak kalian apa orang apa gitu tuh punya saudara yang emang bergelut di situ atau gimana kayak gitu. Misalnya kayak kalian mau kalian mau apa ya, mengambil peran tadi misalnya lembaga LSM atau organisasi atau apa gitu. Kalian punya orang di sana yang bisa diminta informasi gitu, lebih memudahkan gitu. Jadi kayak malah malah jadi kayak malahnya jadi kayak kalian malah tinggal nulisin gitu, kayak apa yang dia omongin gitu kan tinggal ditulisin, malah lebih enak gitu. Gitu. Terus tentukan dulu klaster yang dipilih. Ya ini mau sosial atau saintek. Sosial tuh biasanya berargumen dari data-data sekunder kayak gitu. Misalnya kayak ya sosial, isu sosial yang kayak kontroversi, new normal misalnya, atau ya sosial itulah ya, paham lah ya. Atau saintek. Nah, saintek ini yang mirip-mirip penelitian itu yang kayak kalian bikin apa gitu. Misalnya bikin ya tadi yang startup tadi ya, saya startup tadi juga bisa masuk ke saintek banget tuh, misalnya kan mau bikin kepikiran bikin startup apa di selama masa COVID itu. Kalau yang di Diatan itu ya, Diatan itu dia bikin lucu. Aku suka ide ini, lucu banget itu. Kayaknya nomor 2 apa ya? Dia bikin startup tukang cukur berjalan, barbershop berjalan gitu. Jadi kan emang susah kita kayak dibatasin tuh ya, apa namanya, aksesnya, terutama apalagi ke tukang cukur, ke salon, ke hal-hal yang luxurious gitu, yang ke mall gitu, yang sekunder, kebutuhan tersier, kebutuhan tersier kayak gitu kan sangat dibatasi di masa pandemi ini. Jadi dia bikin startup tukang cukur berjalan gitu. Jadi kayak barbershopnya tuh nanti kayak barbershop panggilan gitu loh. Gitu, go salon gitu. Ya sama sih kayak go salon ya. Ya kayak gitulah. Misalnya terus kayak mungkin kayak inovasi yang lain misalnya kayak sekarang apa sih? Apa ya? Usaha-usaha yang misalnya apa terisolasi ini. Kalau misalnya pasar berjalan udah ada Tanihub, udah ada itu ya. Ya nantilah ya di ini lagi, dipikirkan lagi. Terus yang ketiga adalah urgensi. Urgensi ini kaitannya sama kalau originalitas ini kan mutlak ya. Maksudnya kayak kalau misalnya tulisan kalian jelas kopas, ya udah pasti nggak lolos lah kalau di lomba itu. Nggak cuma di lomba doang, tapi juga nggak bisa diterima masyarakat lah istilahnya kayak gitu. Terus kalau kompetensi ini kalau buat kalian sendiri, jadi kayak kalau misalnya idenya kayaknya nggak bisa deh kayak gitu, kayak susah deh, itu buat kenyamanan kalian sendiri kayak gitu, yang menilai bisa kalian sendiri kayak gitu. Nah kalau urgensi ini kalau tadi kan ini ya, originalitas itu kan seleksi awal istilahnya. Terus kalau kompetensi itu seleksi dari diri kalian sendiri. Nah, kalau urgensi ini seleksi 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 pasca originalitas, seleksi. Nah, kalau di lomba tuh seleksi layak, seleksi bagus enggaknya, bukan layak enggaknya. Kalau layak enggaknya kan originalitas ya, bagus enggak ya. Ya, urgensi. Yang pertama adalah memilih isu yang aktual, populer, atau sedang ramai dibicarakan. Apalagi isu-isu yang kontroversial dapat menjadi nilai plus sebuah karya. Aku mengutip juga yang dari Mbak Ramadanti ya. Nanti kalian cari di IG-nya aja. Itu beliau juga prestatif Mapres apa ya? Mapres juga kali ya di Visipol ya. Ada isu kontroversial yang waktu itu yang dia angkat waktu zaman-zaman Pilpres apa ya? Zaman Pilpres dia bikin esai tentang Nur Hadi Aldo apa ya? Itu kayak lagi booming banget waktu zaman Pilpres tuh kan. Terus beliau angkat jadi suatu isainya, jadi isai yang booming banget waktu itu. Terus ya isu-isu yang kayak gitu, isu-isu yang kontroversial. Oh ya, beliau juga pernah bikin topik tentang startup versus
versus apa ya? Versus usaha istilahnya kayak usaha biasa gitu loh, bukan startup non startup gitu. Itu juga lumayan kontroversial kan waktu zaman-zaman startupnya lagi booming-booming kayak gitu. Jadi judulnya tuh startup versus apa, terus titik dua penjelasannya kayak gitu. Apalagi ya? Ya, itulah kontroversial dan aktual. Jadi yang kekinian gitu loh, yang lagi kekinian, yang jangan yang jangan yang udah nggak zaman lagi gitu. Populer dan sedang ramai dibicarakan. Karena nanti tuh berhubungan sama clickbait ya, clickbait. Jadi penting juga clickbait tuh nggak cuma di sosmed YouTube, bagi YouTuber doang, tapi juga bagi penulis, apalagi isai gitu. Kalau clickbaitnya penelitian itu biasanya clickbaitnya tuh dari judul-judul yang jelimet, yang kayak susah, yang kayak metodenya apa, yang metodenya baru ya. Tapi kalau clickbaitnya biasanya dari isunya, dari masalah yang diangkat, isu topik gitu. Terus out of the box. Kamu tahu, tapi kamu yakin banyak orang lain belum tahu dan juga gunakan cara pandangmu sendiri. Kamu tahu, tapi kamu yakin banyak orang yang lain belum tahu. Jadi kayak itu tuh masalah gitu. Orang tuh itu tuh suatu masalah, tapi orang itu tuh nggak nyadar kalau masalah itu tuh semasalah itu gitu loh. Jadi kayak ya dikira orang cuma biasa aja gitu kayak ya udah itu masalah gitu. Tapi sebenarnya itu tuh suatu masalah yang spesial gitu. Kalau bagaimana sih? Oh ya, bagaimana juga sih kalau cara memunculkan kespesialan sebuah masalah? Nah, itu bisa dengan cara menggunakan cara pandangmu sendiri kayak gitu. Jadi kayak misalnya orang lain selama ini menyikapi bahwa apa ya? Isu apa ya? Menyikapi bahwa new normal tuh belum siap, misalnya kita belum siap new normal gitu. Itu biasa itu ya itu masalah yang orang lain tahu selama ini, yang orang lain selama ini tahu new normal. Nah, tapi itu bisa juga menjadi suatu hal yang out of the box. Ada nggak sih orang orang lain tuh dari masalah new normal yang kayaknya masih belum bisa nih, uh, dari sudut pandang kita apa ya? Misalnya ternyata new normal itu tuh selain kita tuh nggak siap, tapi juga kita tuh susah juga ya. Ya nanti ya dibahas di akhir deh gitu. Terus yang ketiga, ide selaras dengan tujuan pemerintah atau organisasi. Kalau misalnya isainya ini isai-isai yang nggak spesifik nggak spesifik temanya, itu biasanya sering banget orang-orang tuh mengangkat tujuan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN kalau waktu dulu-dulu. Terus ada apa ya? Ada SDGs itu sering banget itu kayaknya masih ini juga masih masih apa ya masih berlaku juga SDGs tuh. Terus Sustainable Development Goals ya. Terus apa lagi ya? Menyambut MEA, SDGs. Ya pokoknya hal-hal yang kayak gitulah, kayak gitu. Kalau dulu kayak gitu. Kalau untuk tema umum biasanya juga kayak gitu. Masih SDGs masih sampai saat ini masih laku tuh untuk mendukung SDGs atau kalau Indonesia itu biasanya untuk mendukung Indonesia Emas 2045 kayak gitu. Nanti kalau misalnya di tema ini ya kita bisa gunakan zero case misalnya untuk mendukung zero case atau mempercepat relaksasi PSBB kayak gitu lah misalnya. Atau untuk mendukung new normal tadi kayak gitu misalnya. Terus ada keempat yaitu inovatif atau aplikatif dan memiliki dampak yang luas. Aplikatif ini maksudnya lo kan kalau penelitian sains sosial kan biasanya nggak bisa dibikin-bikin kan Mbak gitu. Maksudnya itu tuh adalah biasa kan kalau misalnya penelitian sosial itu kan kita juga apa ya menyarankan, memberi suggestion kayak gitulah, saran-saran itu bisa aplikatif, bisa konkret kayak gitu.
terus memiliki dampak yang luas. Kalau dampak yang luas bisa buat dua-duanya, terutama buat sosial gitu. Jadi dampaknya tuh luas lah. Istilahnya kayak gampangnya tuh nomor 4 tuh adalah ide kalian tuh berguna, bermanfaat. Jadi kayak nggak cuma mengada-ada doang gitu. Lebih kalau boleh sih futuristik, boleh nilai futuristik, visioner kayak gitu. Tapi tetap tetap realistik kayak gitu. Jadi kayak nggak mungkin kan misalnya idenya nanti karena ada pandemi COVID ini kita kayaknya besok kamu kayak menyarankan ya oke kita pindah aja deh ke ini pindah aja lah ke planet lain gitu misalnya ke planet Saturnus gitu. Nah itu baru yang maksudnya yang nggak mungkin banget tuh itu gitu lah istilahnya. Mending kalau Mars ya gitu. Tapi kalau Mars pun juga yang kayak apa banget sih kayak gitu lah. Oke, kalau udah dapet ide terus gimana sih? Oke, let's start writing. Yang pertama adalah buat judul yang menarik. Branding karya kalian. 10.09 ya. Sudah berapa menit lagi nih ya? Kita ada sekitar ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slide lagi ya. Branding karya kalian dengan menggunakan istilah yang aku mau lihat dulu deh. Ada pertanyaan dulu belum ya? Siapa tahu bisa aku salah. Udah banyak banget nih, 12, 13. Ya, nanti PPT-nya aku share. Iya benar banget, daripada julid satukan Kaisa yang bermanfaat. Benar banget deh. Daripada julid kan di sosmed, ntar kamu salah ngomong dihujat lagi kan. Kayak siapa tadi? Indira Kalista. Oke. Enaknya julid lewat Isa ini adalah kalian punya payung ilmiah guys. Jadi kalian nanti kalau misalnya saya kayak dihujat atau apa ya, kalian punya payung ilmiah gitu loh. Jadi kayak ada nggak bisa seenaknya gitu. Jadi ya benar banget sih. Mending disalurkan lewat ilsai karena kita punya payung ilmiah. Branding karya kalian. Ini bisa dengan menggunakan istilah atau frasa yang catchy. Sebenarnya aku juga mau nampilin contoh. Kalau aku kayak gini masih kelihatan nggak ya ininya? Masih kelihatan nggak ini? PPT mbaknya. Meskipun nggak di slideshow, kelihatan nggak? Iya, PPT mbaknya. Oke. Kalau aku buka Antologi esai ya PDF, ada. kelihatan nggak? Iya. Oke. Ini aku mau kita belajar dari contoh aja ya. Branding karya kalian. Ini bisa menggunakan istilah atau frasa yang catchy, atau kalian bisa ciptakan branding dengan ditulis dengan titik 2. Itu maksudnya tuh kayak saya kan bikin istilah gitu loh. Istilah, kalau misalnya mau bikin inovasi ya bisa di ini sih, bisa di bikin nama program, nama sistem, nama misalnya kayak gitu. The Botanics Education .2 ini kayaknya salah, ini kayak tipu deh. .2 media manfaatan ini itu Quranik agroforestry kayak gitu. Jadi branding karya kalian tuh loh. Jadi kayak orang tuh kalau saya ngebaca, kalau saya juri ya, saya kan jadi gini. Salah satu cara trik tips dalam berlomba itu adalah kalian coba tempatkan diri kalian sebagai jurinya kayak gitu.
kalau ngebacain itu kayak gimana sih kayak gitu, ngebaca karyaku kayak karyaku sendiri itu kayak gimana sih gitu. Nah misalnya juri, apalagi kalau misalnya jurinya ada banyak kan, nanti kan bakal didiskusikan gitu langsung. Pasti nanti mereka langsung ini dong, mereka ketika mendiskusikan itu nggak mungkin kan kayak ingat-ingat nama kalian, bahkan teman kalian yang kenal kalian aja sering nggak ingat sama nama kalian sendiri gitu kan. Jadi gunakan branding itu sebagai bahan diskusi, kata kunci bahan diskusi orang lain gitu. Misalnya kayak yang eh uh, penelitian ini nih, penelitian The Botanics nih kayaknya bagus gitu. Kalau iya yang Quranic Agroforestry itu bagus-bagus juga gitu. Atau yang itu yang ahli pangan kayak gitu. Atau yang semut-semut kayak gitu. Jadi ciptain branding itu agar agar orang agar ide kalian atau istilah kalian tuh bisa gampang untuk dideskripsikan ke orang gitu. Jadi kayak oh yang Quranic Agroforestry itu. Enggak, yang ahli pangan itu yang lebih bagus gitu, yang metode analisis pangan halal kayak gitu. Jadi kayak ada kata-kata catchy gitu loh. Ini kan ahli pangan uh, itu atau pangan halal gitu. Nggak yang aku nggak tahu sih ini urutannya kayak gimana. Tapi kalau menurutku ini feelingku ini urutannya dari ini sih dari nilai sih ini. Menurutku emang yang three top top on three sih, yang di atas atas yang lebih bagus daripada yang di bawah bawah gitu. Ya misalnya ini. Hmm, Al-Quran sebagai pedoman utama dalam upaya peningkatan produksi pangan Indonesia. Itu kan judulnya kayak gimana sih? Itu yang Al-Quran gitu. Maksudnya kayak gitu gitu loh. Jadi kayak uh, itu kan judulnya nggak begitu menarik lah ya, selain kayak gitu. Jadi ciptain branding kalian tuh penting. Terus menggunakan kalimat efektif. Oh ya ini ya, munculkan kata kunci subtema yang kalian angkat. Contohnya COVID. Nah, misalnya tadi ini ada ini kan, terusnya SDGs, terus hmm, berbasis Islam, terus ya ya ini sering banget nih kata-kata yang menuju Indonesia emas, menuju SDGs, membangun pendidikan karakter, literasi, Citarum ya gitu. Itu lebih dikasih ke judul itu lebih catchy gitu, lebih kayak gitu. Terus ini juga kemarin juga yang menang juga salah satu evaluasiku kenapa kok aku saya nggak lolos gitu lah istilahnya, itu juga gara-gara judulku tuh nggak memuat kata kunci. Di sini semua yang lolos ini semuanya tuh ada kata kunci COVID-19-nya, semuanya tuh ada implementasi teknologi MIMO Relay System sebagai inovasi Internet of Things untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh di area 3T dalam situasi COVID. Sudah lagi nih. Ini ada nih, perancangan gangguan mental di tengah wabah COVID. Semuanya tuh dimasukin COVID, 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 COVID. Semuanya tuh ada kata-kata COVID-nya semua. Tapi waktu itu aku bikin judul tuh nggak ada kata kuncinya, kok nggak ada kata COVID-nya, kata COVID-19 atau kata PSBB atau kata um, atau kata pandemi itu juga itu nggak ada gitu. Jadi oh ya mungkin itu juga sih yang bisa yang saya bisa langsung dibuang gitu. Karena apalagi kalau misalnya um, apa namanya lomba-lomba yang banyak pesertanya itu kan pesertanya 5.000 ya, yang dipilih cuma 17 guys, bayangin gitu kan, gimana tuh kalau kalian jadi jurinya, gimana kalian bakal ngoreksinya. Yang pertama mesti lihat judul dulu kan, judul nggak masuk tema buang, judul nggak menarik buang kayak gitu. Jadi munculkan dulu judul yang menarik masuk tema kayak gitu, dengan cara mengunculkan kata kunci subtema yang kalian angkat. Terus menggunakan kalimat efektif, ya boleh judul panjang, tapi jangan tele-tele gitu loh. Jadi kayak yang, apalagi kalau misalnya banyak pengolahan kata, dan, untuk, ada, sebagai, dike, dari, itu sering banget tuh kesalahan pemilihan diksi. Semat. Kalian bisa gunain sinonim ya, atau
reshuffle apa sih? Susunan menyusun kembali kata-kata tata bahasa. Nah, terus kerangka itu judul yang menarik. Terus kerangka ISA itu sebenarnya ada apa aja gitu. Kalau aku ibaratkan kerangka ISA itu kayak makanan, guys. Aku lapar. Nggak, deng. Jadi kalau di makanan tuh kan ada 3 stage-nya ya. Ada appetizer, ada dessert, ada main course, ada dessert gitu. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Ini aku ibaratkan dengan appetizer. Appetizer itu apa? Yang akan terlintas di pikiran kalian kalau appetizer itu apa? Mesti suatu makanan yang menggugah selera, yang kayak yang apa namanya? Yang menarik kalian, buat kalian tuh penasaran sama hidangan selanjutnya, sama hidangan whole of food kayak gitu. Jadi kesan pertama penarik, hidangan membuka, pembangkit selera gitu. Itu adalah appetizer gitu. Kayak appetizer tuh kadang tuh kayak cuman kecil atau apa gitu, tapi tuh kayak dibagus-bagusin gitu loh sih. Nggak masalah, ya pokoknya karena sepenting itu appetizer tuh jadi kayak hal yang biasa kan. Ini kayak bikin apa sih ini, ya ampun apa sih ini, kayak cuman telur ikan gitu terus dikasih ya estetis kayak gitulah. Karena itu penting banget buat memunculkan selera atau menggugah selera buat ke hidangan main course-nya kayak gitu. Jadi pendahuluan tuh harus dapat memancing pembaca untuk berselera membaca tulisan kamu. Hook atau pancingan dapat berupa opening quotes, question, pertanyaan, pepatah, dialog dalam wacana, fakta mencengangkan gitu, atau dan lain-lain gitu. Soalnya ini sebenarnya menurutku sih ya, kalau yang penulisan nih judul dan konsepnya memang clickbait banget, tapi secara format aku tidak menyarankan atau memberikan suggestion ini sebagai tolak ukur kalian. Kalau dari aku pribadi, itu kan dengan penilaian tulisan tuh subjektif banget. Kalau dari aku pribadi, aku lebih suka yang isinya loh ya. Isinya lebih suka yang ini. Nah ini. Ini adalah contoh opening yang istilahnya fakta mencengangkan. Dihadapi kebenaran yang sebagian besar beberapa fakta mencengangkan. Ada lagi yang jelas banget nih. Contoh yang jelas banget. Nah ini adalah contoh quotes dan sekaligus contoh dialog. Pangan merupakan selamat hidupnya suatu bangsa. Ya. Nah ini adalah salah satu contoh opening quotes dan opening dialog. Habis itu baru nanti setelah terpancing 1 sampai 2 kata, baru menuliskan latar belakang. Ini latar belakang data dari latar belakang ini bisa bersumber dari penelitian, bisa bersumber juga dari laman berita kayak kemarin detik.com yang seperti dilansir detik.com bahwa akhir-akhir ini gitu, atau tempo.com atau apa gitu boleh. Malah justru kayak kalau sumber dari itu tuh kayak semakin baru sumbernya tuh semakin aktual kan, itu bisa menambah nilai aktualitas kalian. Terus bisa mana? Mungkin nanti 10.25 kita buka sesi tanya jawab ya, Mbak. Oke. Terus kalau misalnya boleh juga komentar-komentarnya gitu. Kalau komentar-komentar netizen itu juga boleh dijadiin data gitu. Terus habis itu nanti di preview masalahnya. Misalnya kalau di penelitian itu tuh kayak rumusan masalah gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir yaitu thesis statement. Intinya kamu tuh mau ngapain? Intinya gagasanmu tuh seperti apa kayak gitu.
Terus yang kedua, yang baru nanti kerangka isi itu ada main course. Nah, ini adalah istilahnya kayak yang padat di sini, materi-materi padat itu sebagai main course-nya. Cara penulisan formatnya kayak gimana itu bisa dengan menggunakan subjudul. Boleh kayak gini, boleh dibulat kayak gitu juga boleh. Jadi ini tuh kayak istilahnya kayak bikin biar nafas baca kita tuh nggak sumpek gitu loh, kayak ini mana, ini intinya mana sih, ini apa, gagasannya intinya apa sih. Jadi kayak kalau misalnya ada subbabnya gitu kan langsung kelihatan kan, oh ini bahas itu, ada yang di bold gitu lah istilahnya, itu langsung kelihatan gitu loh. Nah, isinya itu biasanya ada apa? Biasanya secara umum tuh ada topic sentence sama supporting idea. Gampangnya tuh ini tuh ada gagasan utama sama sama anak, ada kalimat utama sama kalimat penjelas lah istilahnya. Itu namanya idea itu biasanya langsung gagasan utama dan kalimat transisi untuk menyambungkan paragraf sebelumnya. Kalimat transisi itu maksudnya kayak menyambung dari paragraf sebelumnya, jadi kayak nggak langsung ucuk-ucuk kayak gitu. Supporting idea, itu kalimat penjelasan bisa dengan memberikan fakta, contoh, opini ahli, dan lain sebagainya. Ya seperti kalian kalau bikin paragraf-paragraf biasa ya. Di sini boleh juga menampilkan data primer dari mini survei dengan wawancara, kuesioner dengan sosial media gitu. Jadi kayak dari polling dari IG, dari polling dari Twitter pun juga bisa gitu. Ini karena ada sekitar satu slide lagi nih ya, kerangka isi terakhir ya. Jadi yang lain kalian bisa baca sendiri, outline, evaluasi, lagi itu ada penutup atau kesimpulan atau dessert. Dessert itu maksudnya kayak kesan terakhir. Jadi setelah kalian ngebaca, kalian kenyang tuh ya. Kalian pengen menampilkan apa sih yang kayak kalau makanan tuh kan, kesan terakhirnya tuh manis banget kayak gitu. Nah, itu adalah uh, peran atau fungsi penutup atau kesimpulan di sini gitu. Isinya cuma thesis statement, summarize main points, dan title opening. Maksudnya kayak intinya ya disimpulkan, ya di ringkas gitu. Dan title opening itu maksudnya di flashback kembali sama opening kalian gitu. Jadi kayak jadi dari opening kalian hubungannya apa dengan opening kalian gitu, title opening gitu. Perbedaan kesimpulan dengan statement pada pendahuluan adalah statement. Oh iya tadi ya. Jadi kalau saya di penutup atau kesimpulan ini kasih statementnya lebih rinci. Jadi bisa menjawab lalu apanya kayak gitu. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Jadi itu dulu ya. Kalau untuk outline esai bisa lah ya, paham lah ya outline kayak gimana. Nanti mungkin aku akan berikan contoh juga. Terus urai, baru itu habis itu langsung urai outline. Dan terakhir adalah evaluasi. Kayaknya itu dulu, boleh ini pertanyaan dulu deh. Oke, terima kasih banyak Mbak Dewi atas penjelasan yang telah disampaikan. Sangat seru sekali ya tadi pembahasannya. Ternyata esai itu tidak sesederhana kata-kata saja. Ternyata banyak trik-triknya gitu ya. Nah teman-teman, kita langsung aja ya buka sesi tanya jawab. Teman-teman yang udah mempersiapkan pertanyaan, silahkan bisa langsung open mic atau bisa langsung chat aja di room chatnya. Nah, jadi teman-teman untuk agar teman-teman lebih semangat lagi ya mungkin ya. Jadi kami menyediakan tiga hadiah, tiga hadiah. Nah, jadi ada Rp30.000 untuk masing-masing peserta yang bertanya. Kami sediakan untuk 3 penanya pertama. Ayo. Oke. Di sini ada. Oke, lanjut ya. Oke, Muhammad Hadian dulu deh. Habis itu nanti Reza Gibran ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan langsung saja ya. Mbak, untuk Mbak Dewi nih, untuk yang saya tanyakan adalah sebatas apa opini yang kita dapat masukkan ke dalam esai saintek ini? Karena jelas berbeda sekali dengan esai yang sosum atau sosial. Esai saintek ini jelas-jelas harus memiliki dasar dalam setiap kerangka esainya, mulai dari eh, yang dikatakan pembuka, main course, sampai dessertnya tadi. Jadi apa batasan-batasan atau rambu yang bisa kita tahu kalau opini kita, oh ini opini kita kebanyakan dan dasarnya kurang. Nah, itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Mau ditanyakan, mau dihimpun dulu pertanyaannya atau langsung dijawab? Coba dihimpun dulu ya. Sekalian aku nyari contoh-contohnya. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan kedua nih Mbak dari Reza Gibran. Jadi Kak, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi winter's block saat menulis esai? Writer's block. Oke. Terus ada lagi pertanyaan dari Amadeo. Selamat pagi Mbak, nama saya Amadeo dari Ilmu Tanah Fakultas Pertanian. Saya mau tanya Mbak, buat citasi di esai penulisannya bagaimana ya yang benar, dan penulisan dasar pustaka dalam esai itu bagaimana ya Mbak? Sama ada tips tidak ya Mbak untuk menarik perhatian pembaca dalam esai? Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain? Oke, ini juga ada dari Rihul Jannah. Izin bertanya, Mbak Dewi mau tanya, pernah tidak Mbak Dewi itu tidak mendapatkan referensi untuk esai ataupun artikel yang Mbak buat? Solusinya bagaimana ya? Terima kasih. Nah, kira-kira itu Mbak. Mungkin kalau teman-teman yang lain mau tanya juga, oke. Banyak ya ternyata. Wow. Berarti antusias ya, alhamdulillah. Iya, sangat antusias Saya ini. kelabakan sendiri nih. Bentar ya. Ini aku Iya, coba, sabar ya. aku lagi mencari Mencari contoh jawaban. offline yang bagus. Iya, sebenarnya teman-teman tadi udah ada 4 pertanyaan langsung ditanyakan. Teresia sebentar ya. Mungkin nanti Tadi kalau pertanyaan pertama ya. Iya. Pertanyaan pertama saya jawab dulu ya. Tadi sejauh mana kalian sejauh mana kamu bisa beropini atau berpendapat di apa namanya? Kalau di karya saintek kayak gitu ya. Sebenarnya ya yang tanya siapa? Boleh open mic, boleh diskusi sama aku aja deh, mending gitu. Jadi aku mau tanya juga soalnya. Jadi sebelumnya kamu udah pernah belum bikin menulis penelitian atau menulis isai ini? Emang pernah ngelakuin itu? Gimana? Saya pernah menemui kesulitan itu gitu. Untuk coba kan kemarin juga aku coba tapi nggak aku publikasikan emang. Dan aku soalnya belum tahu porsi-porsi tertentu dalam opini setiap yang akan aku masukkan ke dalam naskah esai tersebut. Misal apa ya, yang topik kemarin pembukaan cetak lahan baru misalnya, kan itu kan kita perlu data-data yang valid dari sisi ekonomi, terus yang dari ekologi. Nah, dari opini-opini kita juga kan kita harus menyatakan keterpihakan ini ke sisi yang mana. Nah, itu masih bingung porsi-porsinya itu, Mbak. Mungkin kalau aku sharing aja deh ya, soalnya kayak porsi-porsi ini tuh kayak Kualitatif. ya aku sharing aja sih kalau selama ini aku nulis kayak gimana gitu ya. Jadi Ya. tuh kalau biasanya ya kalau misalnya aku nulis di saintek ini, apalagi nulis latar belakang tuh kan kayak nulis isai banget kan kita kan. Nah itu. Nah apa namanya? Secara nggak langsung kalau untuk menulis saintek tuh mesti biasanya pemikiran kita tuh malah dibatasi tuh loh, malah dibatasi. Jadi Ya. kayak secara nggak langsung gitu. Jadi kayak kalau bisa dibilang batasnya kayak mana, biasanya kayak kalau di penelitian itu nggak boleh loh kamu pakai tentunya otomatis kayak gitu. Jadi kayak misalnya kamu punya teori, yuk misalnya kamu bikin apa ya namanya,
tanaman kayak tanaman gitu. Kalau misalnya dikasih ini, dia tuh bakal tumbuh gitu. Terus kamu nulis tuh, ya otomatis mesti bakal logikanya mesti bakal gitu dong kayak gitu. Kalau di pelitian tuh justru nggak boleh kayak gitu kan. Logikanya tuh nggak mungkin. Logikanya tuh mesti bakal gitu dong. Kalau di penelitian tuh malah harusnya setiap otomatis kan bakal kayak gini. Logikanya tuh bakal kayak gini gitu. Itu harus dikasih data. Tapi kalau di ISA ini, nah itu baru boleh kayak gitu. Jadi gini, gampangnya adalah selama itu masuk logika itu boleh gitu loh. Gitu. Sama itu gampangnya adalah selama itu masuk logika itu boleh kayak gitu. Oke, Apalagi Mbak. kalau misalnya dikasih penguatan teori lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau di saintek ini tuh kayak bikin penelitian, cuman Ya. kalian tuh membahas hipotesis doang gitu loh. Membuktikan hipotesis dengan alur berpikir kita dan dengan model data-data yang sudah ada gitu. Jadi nggak yang nah apalagi kalau misalnya di penelitian itu kan biasanya penelitian nggak mesti berhasil ya. Tapi kalau di Ya. ISA ini kita bisa statekan bahwa ini tuh pasti bakal berhasil guys. Gitu. Karena ini kan based on opini kita kan gitu. Oke. Terima kasih, Mbak. Jadi sebatas masuk logika aja lah kalau gampangannya kayak gitu. Oke, Masuk Mbak. logika. Terus tadi itu yang seperti aku bilang, boleh pakai kata-kata tentunya, boleh pakai kata-kata otomatis, pastinya, nah gitu boleh. Tapi kalau di penelitian malah nggak boleh, karena itu argumentatif. Iya, Pak. Makasih, Mbak. Sama-sama. Terus yang kedua tadi apa ya? Oh ya, ini ya, outline. Yang tadi biar terarah, atau apa ya? Saya lupa bahasanya. Bagaimana cara mengatasi writer's block ya saat nulis esai. Untung kamu tanya ini, jadi aku bisa sekalian jelasin ini. Jadi ini adalah pentingnya outline kan. Outline itu adalah poin-poin kalimat utama untuk setiap paragraf dan data-data yang dibutuhkan atau garis besar paragraf gitu. Outline itu buat aku tuh adalah sebuah mini naskah gitu. Biasanya kalau aku tuh bikinnya tuh per paragraf. Jadi kayak satu kalimat utama itu bakal aku jadiin satu paragraf. Atau boleh aku pecah jadi dua paragraf. Satu sampai dua paragraf gitu. Jadi biasanya ada 7 kalimat misalnya itu. Nanti aku pecah jadi udah jadi 7 paragraf. Jadi membuat online itu berguna agar cerita mengalir atau natural, tapi tetap terarah dan memudahkan kita dalam menguraikan gagasan. Kalau udah punya outline itu nggak ada yang namanya stuck gitu. Kalau selama ini ya aku ini ya apa alami ya. Terus makin rinci sebuah outline itu akan makin memudahkan kalian gitu. Ini adalah contoh outline yang sangat minimalis. Kayak gini itu minimalis banget dan mungkin akan membuat kalian rentan stuck. Pentingnya moral, aku jelasin moral apa sih, kondisi moral apa yang menjadi moral saat ini apa sih kayak gitu. Itu ini adalah contoh online yang sangat minimalis, bisa aku bilang tidak baik gitu. Nah itu adalah salah satu contoh outline yang tidak minimalis. Dan ini Ya, Mbak Dewi. ya sebentar ya. Oke, jadi ini nih kebutuhan material bangunan kan bisa meningkat, terus meningkatnya kebutuhan material bangunan. Terus apa ya namanya? Jadi caranya adalah dengan menggunakan dengan membuat outline terlebih dahulu sebelum menulis esai secara keseluruhan kayak gitu. Gimana ya? Aku nggak munafik sih. Kalau otak kalian tuh kayak otak kita tuh juga punya batas kelelahan baterai lah istilahnya kayak gitu. Makin rendah baterainya tuh kayak makin bisa ngebuat kamu frustasi sendiri kayak gitu dan akhirnya stuck kayak gitu. Oleh karena itu yang harus dibikin adalah outline dulu yang lebih rinci kayak gitu. Jadi outline yang makin rinci outline itu makin
menggampangkan ya, mempermudah kalian untuk membuat kata-kata gitu. Sebenarnya aku pengen ngejelasin nilainya tuh susah gitu, kayak kayak gitu kalian baca sendiri aja lah gitu kan, bisa cermati sendiri, nanti mungkin akan paham lah maksudku kayak gimana. Nanti aku juga ini juga deh ya, juga kasih juga deh ya, share juga deh contoh outline-nya. Jadi itu ya, jawabannya simpel dari aku. Kalau dari pengalamanku juga, berdasarkan pengalamanku juga, bikin outline guys. Outline itu penting banget. Sebelum bikin isai itu bikin outline dulu. Outline tuh kayak mini isai. Satu kalimat tuh bisa jadi satu paragraf itu, dan jadi kalau kalian udah punya 10 kalimat, kalian udah punya 10 paragraf nanti. Terus tadi tanyanya apa ya? Pertanyaan lainnya. Pertanyaan ketiga dari Amadeo. Jadi pertanyaannya itu, untuk citasi di esai, penulisannya itu bagaimana ya yang benar? Dan penulisan daftar pustaka dalam esai itu bagaimana ya Mbak? Sama ada tips untuk membuat pembaca itu tertarik untuk membaca esai tersebut gitu. Terima kasih. Kayaknya kalau tips trik tadi kayak sepanjang aku ngomong tips trik semua deh, itu nggak ada isinya gitu. Ya kayaknya kalau tips trik udah deh ya. Nanti aku sharingkan juga PPT-nya. Kalau daftar pustakanya gimana? Daftar pustakanya sama kok, kayak semua tulisan tuh daftar pustaka, model daftar pustakanya sama. Ada banyak mazhab, boleh dengan menggunakan mazhab Harvard, UGM, MLA, semuanya boleh kayak gitu. Jadi kayak kalian bikin ini aja, citasi buat laprak gitu. Jadi ada stasi ini misalnya kayak Dawika dan Fatemizea 2014. Ini sebenarnya salah. Nadi Kumar et al 2006. Ya kayak gitu. Sama kayak bikin isai. Jadi ada dalam kurung nama akhir penulis, koma tahun gitu. Terus nanti di daftar pustaka sama kok kayak ini. Sama kayak bikin laprak, sama kayak bikin isai kayak gitu. Tapi boleh juga kalau kalian pakai footnote atau catatan kaki. Ntar aku cariin yang pakai catatan kaki ya. Biasanya kalau misalnya buat isai-isai di luar negeri itu biasanya emang pakai footnote sih dia. Tapi semuanya sama. Nah ini footnote kayak gini nih. Ini kelihatan kan ya? Presentasiku kelihatan nggak ya? Belum Mbak. Astaga, ya Allah. Dari tadi aku kan nampilin loh contoh-contoh outline juga. Gak apa-apa Mbak, nanti mungkin bisa di-share juga ke grup WA. Oke. Sorry. Aduh. Makanya tadi kayaknya nyambung deh. Ini udah kelihatan belum? Ini kok. Screen-nya Mbak, yang ada wajahnya Mbak ada. Bukan aku. Oh, ini yang apa? Yang PDF. PDF. Oke, belum. Sekarang? Oh, sudah nih, sudah. Nah, jadi sama kayak biasanya daftar pustaka kayak gini. Mana tadi? Nah, kayak gini. Kayak bikin laprak. Kayak gini. Terus citasinya juga kayak biasa, kayak dalam kurung. Dalam kurung ini Alzir dan Hadid 2006 kayak gitu. Boleh pakai versi UGM, Harvard, IPB itu lucu banget loh, bikin stasinya lucu. Jadi kayak dia tuh nama depan saya kayak Dewi Purnawasari itu kan Dewi 2020, jadi nggak pakai koma gitu. Banyak banget mazhab dalam penulisan daftar pustaka itu, dan kan boleh pakai itu semua asal jelas gitu, pakai mazhab yang mana. Dan harus ini ya serasi, jadi kayak semuanya. Jadi kayak satu tulisan tuh jangan ada yang pakai Harvard, ada yang pakai tipe MLA apa gitu. Jadi harus semuanya sama gitu. Atau boleh pakai footnote
footnote tuh kayak gini nih, catatan kaki. Jadi nanti dikasih nih ada apa sih namanya? Ada superscript, subscript atau superscript namanya, angka gitu. Terus dikasih catatan kaki kayak gini. Itu juga boleh. Itu ya boleh. Isai sebenarnya kalau isai itu lebih luas sebenarnya kalau format isai daripada format penelitian tuh. Terus tadi apa lagi nih ya pertanyaannya? Oke. Oh, udah masuk. Tadi ada 3 pertanyaan ya, Mbak. Berarti kita masuk ke termin kedua untuk 3 pertanyaan lagi. Mungkin sebelumnya saya ada pertanyaan nih sama Mbak. Mungkin banyak nih pertanyaan yang bakal tidak terjawab pada sesi kali ini. Nah, apakah bisa dihimpun nanti biar Mbak mungkin bisa jawab via WA juga gitu? Oh, boleh. Ya, menurutku emang lebih ini lewat WA aja deh, lebih efektif. Oke, terima kasih Mbak. Nanti jadi teman-teman yang ingin bertanya lagi silakan ya. Nanti jika tidak terjawab di sini akan ditanyakan ya dan dijawab via WA nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rihul Jannah. Izin bertanya, Mbak Dewi mau bertanya, pernah tidak Mbak tidak mendapat referensi untuk esai atau artikel yang Mbak mau buat? Solusinya bagaimana ya Mbak? Terima kasih. Kalau artikel udah pasti harus ada referensinya ya, harus pasti ada teorinya, harus pasti ada rujukannya ya. Tapi kalau esai bisa juga pola pikir itu tuh bisa kita opinikan gitu loh. Jadi kayak kita nggak punya referensinya, nggak dapet sumbernya gitu. Itu bisa jadi bisa kamu balik lagi, malahan bisa kamu balik bukan sebagai sumber rujukan tapi dari opinimu kayak gitu. Itu bisa kalau di esai gitu. Jadi ya malah bagus kan. Jadi kayak malah kita juga memberikan sudut pandang baru kayak gitu. Tapi kalau selama ini aku tidak pernah ini sih, nggak pernah mengalami nggak dapet referensi sih. Maksudnya kayak minimal tuh satu kata kunci itu tuh bakal dapat gitu loh, tergantung kita menginterpretasinya dari mana gitu. Misalnya kayak gini, aku dulu juga pernah deh, istilahnya kayak kita nggak bisa dapat referensi plug yang mau kita inginkan. Misalnya kayak ini berpengaruh dengan ini gitu, nggak bisa. Tapi kita bisa dapat referensi ini berpengaruh dengan ini. Ini berpengaruh dengan A berpengaruh dengan saya gini nih. Aku pengen cari referensi A berpengaruh terhadap C gitu misalnya. Tapi nggak ada. Tapi kalau misalnya A berpengaruh terhadap B, B berpengaruh terhadap C, nah baru A berpengaruh terhadap C. Saya aku bingung nih. Kalau misalnya A berpengaruh terhadap C, itu aku nggak dapat. Tapi kalau misalnya A berpengaruh terhadap B, terus B berpengaruh terhadap C, itu ada gitu. Nah, itu bisa disambungin A ke C itu pakai opini kita. Itu udah dalam proses analisis juga, analisis dan interpretasi gitu. Itu udah masuk juga dalam proses analisisnya malahan gitu. Jadi kayak malah nambah poin lagi, nambah value lebih lagi kayak gitu, malah nambah poin plus kalian bisa mengintegrasikan fakta-fakta itu kayak gitu. Jadi itu bisa, jadi caranya bisa dengan diurai tadi itu ya, diurai. Jadi kayak kalau kamu nggak bisa dapetin fakta A berpengaruh terhadap D misalnya kayak gitu, kamu bisa dapetin A dulu berpengaruh terhadap apa dulu, terus nanti cari dulu B berpengaruh terhadap ini dulu, terus cari lagi sampai akhirnya itu tuh berhubungan, A sama D itu tuh berhubungan kayak gitu. Justru malah itu adalah salah satu perannya penulis loh itu tuh kayak gitu, kumpulkan banyak data buat diinterpretasikan begitu ya. Jadi kreatif aja dalam mencari referensi dan dalam
mengelaborasikan, mengintegrasikan ya bahasanya apalah itu ya, menghubungkan kayak gitu. Terus pertanyaan lagi apa ya? Pertanyaan yang lain? Oh, iya Mbak. Jadi selanjutnya untuk mungkin Adima. Adima ada yang mau ditanyakan tadi mungkin secara langsung boleh langsung open mic aja. Maaf Kak, udah terjawab Kak. Oh, sudah terjawab. Oke, Ya terima apa sih? kasih. Oke, mungkin nanti kalau Adima ada pertanyaan lainnya bisa langsung tanya di grup aja ya di WA nggak apa-apa. Nanti langsung dijawab juga kok sama Mbak Dewi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Teresia ya. Nanti mungkin untuk Fitra akan dijawab via WA ya. Setelah ini kita akan penutupan ya. Oke, dari Teresia Advent. Kak, saya izin bertanya, presentasi fakta dan opini dalam esai yang pas berapa ya, Kak? Dan esai buat beasiswa dengan esai lomba formatnya sama tidak? Kalau untuk ini ya, presentasi ya. Yang pasti kalau untuk presentase nominalnya lah istilahnya ya. Aku belum dapat itu sih, tapi kayaknya juga kalau misalnya aku berikan, misalnya nanti dapat pun nominalnya tuh kayak, misalnya ada angkanya gitu tuh kayak, ya nggak saklek juga. Yang pasti adalah kalau di opini, kalau di esai, opini yang lebih besar, lebih banyak. Opini yang lebih banyak kalau di esai. Kalau untuk presentase angkanya, aku juga belum tahu sih. Nanti coba kita tanya, kita ini sendiri kita cari bersama ya. Yang pasti lebih banyak gitu. Terus kalau misalnya untuk esai beasiswa sama esai lomba sama enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya presentasiku tadi ini juga aku juga menghimpun materi dari, ini kok kayak gini sih? Menghimpun materi dari standar esai, standarnya esai dari ini juga, dari apa namanya, referensi luar negeri juga. Dan memang standar esai itu kayak gitu. Standar esai biasanya standar esai itu minimal ada 5 paragraf kan. Kamu coba cari aja 5 standar esai 5 paragraf gitu. Itu juga isinya sama aja kayak gini. Kalau misalnya kalian pernah ikut tes IELTS, ya IELTS itu kan ada section writing-nya ya. Ada section writing yang kalian harus bikin esai. Nah, sebenarnya sama aja. Intinya tuh ada pendahuluan, ada isi dan pembahasan isi pembahasannya itu ada 2, ada topik sentence sama supporting idea, dan ada penutup atau kesimpulan. Ini adalah format standar esai. Topik sentence sama supporting idea. Kalau beasiswa mungkin cuman tinggal biasanya di tema sih, temanya. Jadi kalau esai itu kan biasanya, kalau lomba itu kan ada temanya dari pihak penyelenggara lomba ya. Tapi kalau esai itu kan ya temanya tema-tema yang buat beasiswa, kayak misalnya apa ya, tentang pendidikan biasanya rata-rata tentang pendidikan ya gitu. Ya yang paling ini sih, yang beda sih di ini sih, kayak topiknya gitu-gitu sih. Tapi kalau misalnya untuk kerangkanya, semua esai sama aja. Ada pendahuluan, bukan hanya semua esai, semua karya tulis ilmiah sama aja kok. Ada pendahuluan, isi, penutup. Dan isinya juga biasanya topik sentence, supporting idea, topik sentence, supporting idea. Bahkan waktu kita bikin writing di IELTS aja juga kayak gitu. Ada topik sentence, supporting idea, topik sentence, supporting idea, kayak gitu doang. Kayak gitu ya kalau untuk perbedaan antara esai beasiswa sama esai buat lomba. Oke, mungkin itu ya tadi jawaban dari Mbak Dewi. Kita sudah sampai di penghujung acara nih Mbak. Apa ya teman-teman? Alhamdulillah udah sampai di ya.
Ya Mbak, mau silakan. apa closing conclusion dan memberikan pesan ya. Iya iya Mbak, pastinya. Oke, oke, sekarang aja ya. Nah, ini penting banget. Boleh deh. Aku orangnya paling sensi sama masalah format, kerapian dan kecantikan tulisan karena itu tuh menurutku adalah segala apa ya, semua dessert, appetizer, main course Kaget saya, itu maaf semua. Mbak. Oke, itu semuanya tuh Agak. ada di format, kerapian dan kecantikan tulisan kayak gitu. Jadi yang pasti yang penting dulu adalah perhatikan kerapian tulisan kalian, dan jika ada hal-hal yang dapat divisualisasikan sebaiknya diubah dalam bentuk grafik, smart art, tabel dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak percantik tulisan kalian aja gitu, kayak yang contoh ini tadi yang kayak terbaik ini juga sebenarnya ya ininya kayak gitu-gitu aja kok idenya daripada yang lain, bahkan ada yang lebih bagus gitu, tapi dia bisa membungkus, mempackage tulisannya menjadi yang enak dipandang, yang kayaknya meyakinkan dengan penggunaan grafik, tabel, terus alur dan lain sebagainya. Kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Dewi. Wah, sangat-sangat banyak sekali ilmu ya yang didapatkan pada hari ini. Nanti mungkin teman-teman yang ingin bertanya silakan tanya aja di grup WA. Nanti yang pertanyaan di sini pun akan kami himpun terlebih dahulu. Nanti kami akan kasih ke Mbak Dewi juga. Nanti akan di-forward juga ke WA teman-teman. Maksudnya di grupnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca juga jawaban dari Mbak Dewinya. Kemudian apa ya? Oke, mungkin pokoknya terima kasih banyak ke Mbak Dewi, sangat-sangat banyak ilmunya gitu. Semoga nanti kita juga bisa apa ya, mengimplementasikan ilmunya gitu ya. Oke, demikian kelas menulis esai pada hari ini. Terima kasih kepada Mbak Dewi selaku pemateri dan para peserta kelas menulis esai yang telah mengikuti hingga akhir acara. Semoga kelas menulis esai pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Dan saya ingin mengingatkan kembali bahwasannya insya Allah kita akan ketemu kembali di kelas menulis esai pada Sabtu 6 Juni 2020 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dengan pembahasan yang lebih menarik lagi ya. So, stay tune, pantau terus ya grup WA-nya. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang mungkin kurang berkenan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Semangat ya. Jangan lupa tugasnya. Katanya ada tugas. Gak ada ya? Ada. Harus dikerjain ya teman-teman. Biar kita bisa lomba bareng-bareng. Oke, teman-teman bisa langsung keluar satu persatu, nggak apa-apa. Saya juga izin keluar ya teman-teman. Kok gitu sih?